Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, Podcast Depok kembali hadir. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana sebuah komunitas itu bisa berdampak bagi kehidupan, terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir Mbak Feby Azrian. Iya, Nah, betul. beliau ini pengalamannya sangat banyak sekali, seorang community strategis ya di salah satu bank ternama, kemudian juga banyak menghandle beberapa klien di BUMN dan terakhir di komunitas Ibu Punya Mimpi. Nah, Betul. kira-kira sejauh ini nih Mbak Feby dalam membangun sebuah komunitas bisa berdampak itu seperti apa sih untuk perubahan? Wow. Waduh, perubahan. Aku tuh Iya. paling komunitas ya. Mm-mm. Jadi paling seneng kalau ditanya tentang gimana sih komunitas itu membawa perubahan gitu. Karena Iya. aku ngerasa dulu aku pernah kayak di titik rendah gitu dan akhirnya bisa bangkit kembali. Dulu itu kapan tuh? Dulu itu ketika sebelum pandemi gitu Oh, ya. sebelum pandemi. Apalagi buat ibu-ibu gitu, buat perempuan kan challenging banget ya ketika kita nggak bisa keluar kemana-mana. Padahal perempuan punya kebutuhan 20.000 kata per hari gitu ya. Iya. Terus kemudian mungkin ada ibu-ibu yang pasti banyak ya pelaku UMKM yang bisnisnya kemudian menurun gitu kan. Dan banyak yang bangkrut juga ya. Banyak yang bangkrut juga. Nah, di situ kan aku ngerasa dengan komunitas itu tuh kita bisa bangkit lagi, kita bisa menemukan semangat lagi, kita bisa memotivasi diri dan juga berkontribusi kepada orang lain yang ternyata nasibnya sama kayak kita gitu. Kalau saya lihat nih Mbak nih komunitas Ibu Punya Mimpi di IG aja kan followernya 30 ribuan, 34 ribu ya. Iya, betul. Nah itu awalnya mereka apa itu dari awalnya sejarah dari komunitas Ibu Punya Mimpi itu goalnya apa sih awalnya? Oke. Jadi aku awalnya tuh jadi volunteer. Ibu Punya Mimpi ini sebenarnya ada 2 founder. Founder ya. Kebetulan Bu Marisa sama Bu Fatia. Nah, di pandemi ketika aku lagi galau banget nih nggak bisa keluar 2019 atau 20 ya? 2020 aku 2020. Nah, kemudian menjamur banyak banget komunitas-komunitas online. Kenapa? Karena yang pertama ketika pandemi semuanya tuh pada online. Mau pelajaran online gitu kan. Mau berkomunitas juga online. Mau kerja pun akhirnya jadi online gitu kan. Nah, dari komunitas Ibu Punya Mimpi itu kemudian aku dari membernya, dari volunteer, terus member, akhirnya aku dapat kerjaan di sana. Aku kemudian jadi lead di mana, jadi communication strategisnya di sana gitu ya. Jadi lewat komunitas menurut aku sih kita bisa mengembangkan diri, termasuk juga mendapat penghasilan juga sih. Menurut aku sih gitu, membuka banyak peluang sih buat diri. Terus komunitas Ibu Punya Mimpi itu sebenarnya dia komunitas untuk apa? Komunitas bisnis atau ada kegelisahan-kegelisahan dari ibu-ibu yang seperti apa mungkin bisa diceritain? Iya, banyak banget gelisahnya memang. Jadi komunitas ini tuh sebenarnya dia startup online learning platform berbasis komunitas. Cuman kalau mau belajar itu kadang-kadang tuh nggak konsisten. Kita tuh suka beli kelas online tapi nggak diberesin gitu. Makanya harus ada komunitas yang mendukung supaya tetap semangat menyelesaikan sampai selesai. Setelah itu menerapkan, mengaplikasikan teori yang udah dipakai kemudian dipraktekin. Misalnya kayak ada yang pengen belajar jadi content creator atau mau punya jadi pebisnis gitu kan. Udah belajar tapi nggak dipraktekin, akhirnya yang nggak bakal dapet cuan gitu kan. Makanya harus ada komunitas yang ngebantuin dari mulai ilmunya sampai beneran dapet penghasilannya kayak gitu sih. Itu narasumbernya dari foundernya sendiri atau dari expert di bidangnya masing-masing atau dari komunitas itu sendiri? Macem-macem, jadi foundernya juga para timnya juga sama kita juga mengundang para membernya itu untuk saling berbagi. Misalnya kayak mau sharing, nggak usah terkait tentang bisnis pun nggak apa-apa, tapi tentang fantasi dan segala macam. Jadi kalau komunitas Ibu Punya Mimpi ini tuh dia modelnya adalah komunitas sukses ya. Gimana sih caranya kelas-kelas yang ada di Ibu Punya Mimpi itu bisa mentransformasi ibu supaya ibu tuh sukses mendapatkan penghasilan, ibu tuh sukses buat misalnya jadi lebih baik, kerasa lebih baik, lebih happy. Kalau ibu happy kan ya otomatis
keluarga Iya. yang lain juga kan lebih Bahagia ya. happy gitu. Nah, Iya. beda lagi sama komunitas yang Heeh. aku juga ikutin, mungkin tahu komunitas tangan di atas, Oke, pengusaha gitu heeh. kan. Kalau komunitas tangan di usaha itu Beberapa teman udah kita undang loh oh di ya podcast Depok serius? ya. Oh oke Dan oke. khusus untuk fashion besok Oh fashion tayang lah. ada, keren Yang banget nih minggu makanya depan insya Allah tayang. oke, berarti di sini podcast Depok emang kayak komunitas harus ngumpul di sini nih Oke, buat heeh. saling sharing kan tentang komunitas. Tadi Karena apa yang tangan di atas tangan spillnya? di atas ini kan pengen jadi pengusaha, tapi kan nggak Iya. tahu jadi pengusaha kayak gimana. Pengusaha itu kan trial error ya, dan masalahnya trial errornya tuh kayak ada modal kan, ada duit yang keluar di sana gitu Iya, kan. heeh. Makanya supaya kita nggak bocor banget gitu ya, Heeh, nggak heeh. ngebakar duit, mendingan kita langsung tanya ke para pengusaha yang udah apa, Oke. udah panjang lah Mhm, mhm. pengalamannya gitu kan. Nah, di komunitas tangan di atas ini tuh banyak banget senior-senior Iya. atau pengusaha veteran yang kita tuh tinggal chat WhatsApp terus pasti bakal dijawab gitu. Makanya komunitas tangan di atas ini tuh tipenya komunitas support. Jadi kamu butuh support dukungan apa, bukan saling jualan gitu, Iya. tapi kayak butuh tips, butuh networking, itu tuh semua ada di situ sih. Tapi kan Mbak Pepi kan backgroundnya ya lama ya bekerja di corporate communication ya. Dia kan lebih ke corporate branding kan. Tapi kalau komunitas apakah ilmunya itu sama diterapin di sebuah perusahaan dan ini sebuah komunitas itu ilmunya apakah sama itu untuk diterapinya? Ilmu komunitas tuh, jadi aku balik lagi, komunitas kita samain dulu persepsinya ya. Oke. Jadi komunitas sama klub itu beda. Bedanya apa tuh? Bedanya adalah kalau komunitas itu, kalau klub itu fokus sama aktivitasnya. Misalnya nih, komunitas mobil gitu Iya. kan. Kita klub Vespa misalkan, Klub Vespa jadul Vespa, misalkan. bener. Nah, Kumpul-kumpul, pada ngeliat, modifikasi, iya. touring bareng gitu kan. Tapi kalau komunitas Iya. itu tuh beyond that. Jadi apakah satu member sama satu member itu saling tanya-tanyaan kabarnya, Oke. apakah saling support, apakah saling dukung. Tapi Iya. mungkin juga loh klub Vespa ternyata mereka kenal secara personal. Iya. Mereka saling deket, kalau ada yang lagi kesusahan mereka saling bantu, itu bisa dibilang sebagai komunitas. Oke. Gitu. Tadi apa yang membedakan yang paling apa diferensiasinya gitu loh. Jadi Antara kalau klub komunitas itu sama begini, komunitas. klub itu begini Iya, gitu. jadi kalau klub kita kumpul buat main badminton, udah beres gitu kan. Selesai urusan Nanti ya. kita chat lagi kapan ya badminton lagi. Tapi kalau misalnya untuk komunitas, kita tuh fokus sama keterikatan antara hubungannya. Apa kabar? Oh sakit kamu, ya ampun. Kita bantuin apa nih yang kayak gitu. Jadi sisi ada humanisnya itu ada ya. benar banget. Makanya komunitas itu lebih bisa memberi perubahan buat kita secara pribadi, karena kita ngerasa oh ini aku banget, aku ngerasa ada teman-teman yang care sama aku. Begitu. Tapi kan untuk ngebangun komunitas itu kan nggak gampang ya. Seorang pendiri dia harus punya macam-macam ya. Ada mindsetnya udah bener, kemudian dengan kegelisahan yang apa istilahnya punya nilai yang tinggi untuk kegelisahan, nggak hanya buat dirinya sendiri tapi dia bisa kegelisahan itu banyak orang juga gelisah yang sama, kemudian dia berkumpul kan. Jadi ngegalau bareng. Ngegalau bareng gitu. Dan itu pun nggak gampang juga kan ngebangun komunitas. Nah pengalaman Mbak Feby ketika dalam sebuah komunitas itu dan menjadi konten kreator kan, itu gimana itu? Bisa ribuan orang bisa berkumpul, manage-nya gimana tuh Mbak? Nah komunitas itu rata-rata nih ya, kumpul membernya ada ribuan gitu. Tapi kalau yang di chat yang balasnya kayak cuma belasan, puluhan gitu ya. Biasanya Berapa persen gitu rata-rata? Kan. Misalkan persen? ada tadi kan Ibu punya mimpi 34.000 gitu yang aktif. Iya, jadi 35.000 ini tuh audiens, belum jadi member. Kalau member itu adalah, hey kamu mau jadi member, kamu register ke sini ya. Gitu. Jadi ada step lain setelah follow, kemudian daftar jadi member. Gitu Oke, kan. jadi dia yang 34.000 itu follower ya, followers belum aja, member audience, dari Ibu punya mimpi ya. Betul Oke. sekali. Jadi setelah itu, kemudian membernya itu, oh oke aku mau masuk, ya udah join Telegram misalnya. Dia mungkin dari 2000-an gitu ya, yang balas mungkin puluhan aja gitu. Dan itu memang normal, biasanya memang komunitas tuh ada member-member yang semangat banget, ada yang silent reader aja gitu kan. Nah tugasnya para founder komunitas adalah
gimana caranya supaya mereka tuh terus aktif. Nah itu Cara dia. terbaik adalah Heeh. yang pertama Mm-mm. foundernya harus hadir. Gak bisa dia tuh kayak ya udah deh aku kasih grup WhatsApp gitu ya. Mm-mm. Kalian pada rame-ramean sendiri ya nggak Iya. bisa. Kehadirannya itu seperti apa? Jadi dia, Kehadirannya yang pertama bikin topik. Kayak ada komunitas lab belajar ibu gitu ya. Dia bikin topik setiap hari itu ada apakah dia pasar Jumat, apakah dia oh ya. ngobrolin tentang review, apakah dia Mm-mm. ngomongin tentang rekomendasi. Jadi setiap hari itu ada diskusi. Jadi Iya. orang-orang tuh akan ngerasa nyaman ketika aku bakal nanya apa aja karena setiap hari itu pasti bakal ada yang nyaut. Aku nggak bakal dikacangin karena dia ngerasa safety gitu kan. Ada lagi yang aku belajar dari community. Jadi ada komunitas para community profesional. Wah, ini parah sih, keren banget ya. Karena ini para community profesional gitu kan ya. Jadi ilmu komunitasnya semuanya ditaruh di situ gitu. Itu Jadi, dari beragam profesi apa aja tuh? Dari para semuanya sih. Jadi kayak misalnya dia founder startup, tapi dia pengen startupnya itu berbasis komunitas. Nah ini termasuk juga nih, ada pengusaha pengen marketingnya tapi berbasis komunitas. Nah itu tuh, itu bagus banget. Nah lewat situ aku belajar banget kalau komunitas itu punya ritual. Jadi kayak setiap hari ada diskusi ngobrol-ngobrol. Setiap minggu sekali ada hangout, jadi kayak online ngobrol. Setiap bulan mungkin ada agenda apa lagi gitu. Jadi emang ada tujuan dibuat konten planningnya. Hari ini ngomong apa, jangan cuman konten planning di sosial media ya. Tapi di grup WhatsAppnya misalnya hari ini ngomong apa, besok ngomong apa gitu. Jadi selalu ada conversation gitu. Sebenarnya goalnya apa dari komunitas ibu punya mimpi itu? Jadi ketika dia sudah berdaya kan kita masih perlu deskripsikan ulang kan berdaya itu seperti apa. Betul. Menarik sih, di setiap komunitas ini tuh beda-beda tujuannya. Karena komunitas itu kan punya 5 model dengan 5 tujuan. Yang pertama tuh kalau di ilmu komunitas global tuh ada SPACE, SPACE gitu ya. Support, product feedback, acquisition, marketing. Boleh kalau komunitasnya mau buat marketing gitu ya. C-nya itu content, contribution. Dan yang E-nya itu adalah engagement. Nah kalau ibu punya mimpi ini adalah yang terakhirnya adalah sukses. Ini adalah komunitas ibu yang mendorong ibu untuk sukses. Nah, suksesnya ibu itu beda-beda. Ada ibu-ibu yang ngerasa sukses kalau aku itu udah berkontribusi terhadap masyarakat dengan cara aku menjadi volunteer. Cukup happy ya udah. Ada yang ngerasa sukses kalau aku punya penghasilan 2 juta per bulan misalnya kayak gitu. Ya udah, terukur banget ya. Terukur gitu. Ada lagi yang aku ngerasa sukses kalau aku udah jadi pemimpin di komunitas ini. Nah itu bebas macam-macam suksesnya. Yang penting kita ngebantu ibu-ibu untuk mendefinisikan suksesnya itu, berdayanya itu sesuai diri dia tuh apa gitu. Jadi lebih ke menggali dia sendiri ya. Jadi tidak memaksakan komunitas sukses itu harus begini nih dalam sukses sebuah itu punya mobil gitu ya, punya rumah kayak gimana, enggak sih. Kayak gitu. Kemudian tadi yang terkait dengan konten kreator. Jadi seberapa, kalau penting pasti penting ya. Jadi bagaimana seorang konten kreator itu bisa memberikan apa ya istilahnya bahwa komunitas itu semakin banyak pengikutnya, followernya, kemudian masing-masing komunitas interaksinya semakin intim dan lain sebagainya. Kira-kira konten-konten seperti apa yang mereka sukai sih sebenarnya? Mungkin kalau dari konteksnya konten creator ibu nih ya, itu tuh banyak banget komunitas konten creator ibu. Karena sebut aja kayak Moms Traveloka gitu ya, Gosip dari GoPay gitu ya. Nah mereka itu udah langsung ngasih duit ke konten creatornya gitu kan. Nah buat para konten creator terserah mau ibu kayak ataupun juga mau bapak gitu ya, atau mau girls and boys gitu ya, harus wajib banget ikut komunitas content creator karena di sana itu poolnya informasi job-job segala macam. Nah kalau content creator kita sebagai konten gimana caranya berkontribusi terhadap komunitas, kita tuh bisa collab aja sih sama komunitas menurut aku. Misalnya nih kayak komunitas, dirimu punya komunitas apa nih? Podcast Depok udah punya komunitas belum nih gitu ya. Misalnya nih Podcast Depok pengen punya komunitas yang berbagi informasi baik
tentang Depok gitu ya. Kita komunitasnya bapak-bapak receh. Oh, bapak-bapak receh gitu ya. Oke, nah jadi misalnya bapak-bapak receh berkontribusinya itu adalah sehari ngirim meme satu gitu kan ya. Meme yang bikin orang ketawa. Nah, itu lucu-lucuan ya. Lucu-lucuan biar nggak stres aja gitu kan. Dan kita ini juga loh. Jadi informasi misalkan ada bengkel mobil di mana yang bagus, kemudian review apa misalkan alat-alat yang bapak-bapak punya. Nah, atau gitu. makan di mana di Depok misalnya gitu kan. Nah, itu tuh sebagai content creator gitu kan, berkontribusinya itu dengan kasih review seperti itu sih di komunitas. Gitu. Cuannya langsung banget itu kalau content creator. Itu skill apa nih? Jadi buat teman-teman kan kadang ya sekarang kan content creator itu dia menjadi profesi tersendiri ya. Oh iya pastinya. Nah kira-kira skill apa nih lebih Mbak mahal, Febri? biasanya income-nya lebih mahal dari guru malah ya. Luar biasa. Iya. Itu skill apa nih Mbak? Skill yang pertama adalah diperlukan. Jangan wajib overthinking. Lah yang pertama jangan overthinking. Overthinking kayak opini orang ya. Kayak gimana ya. Opini orang kayak aduh nanti orang bakal ngomong apa ya. Nanti bakal ada yang nge-view gak ya. Bakal ada yang lihat gitu. Kebetulan aku ngebangun juga komunitas content creator di Ibu Punya Mimpi. Sama ada di Great Talent Journey itu di BUMN gitu ya. Jadi yang pertama kita kasih bimbingan gitu ya bahwa jangan overthinking, lurusin niat bahwa kamu tuh mau jadi apa sih, berbagi hal baik kan ya, berarti pede aja berbagi hal baik gitu, kayak podcast Depok nih mau berbagi hal-hal baik dari buat warga Depok misalnya, ya udah pede aja, nggak usah mikirin, aduh nanti bakal garing gak ya, yang kayak itu nggak usah sih gitu. Kalau konten kreator itu apakah harus memilih nih antara aku generalis aja deh atau aku spesialis, aku konten kreator bidang tertentu gitu. Ini menarik, ada dua hal. Yang pertama kita harus tahu brand arsiteknya kita, brand archetype-nya kita. Jadi kalau di googling ada 12 karakter brand. Jadi ada the creator, the magician, the hero. Nah kita tuh mau menempatkan diri itu sebagai siapa. Apa ya? Yang kedua adalah niche-nya kita tuh apa. Nah itu dia. Nah iya, termasuk komunitas juga harus kalau mau cari membernya gitu ya. Komunitas harus tahu niche-nya kita tuh apakah pengusaha, apakah misalnya ibu berdaya, ataukah apa gitu ya. Nanti bakal kelihatan di konten pilarnya. Wah ini mesti satu episode lagi nih gitu. Kalau ngomongin tentang konten pilar gitu. Tapi menurut aku menggarisbawahi bahwa sebuah komunitas itu online presence-nya itu wajib ada. Kayak social medianya itu wajib ada. Pertama supaya attract member baru kan. Yang kedua adalah memberi panggung buat membernya supaya ini loh ada membernya. Itu termasuk kayak benefit buat membernya juga gitu. Jadi kan itu ketika kita sudah bisa menemukan nih. Atau mungkin gini Mbak, bikin dulu deh gitu. Bikin dulu yang umum, terus kita menemukan jati diri kita. Oh aku sebenarnya cocok di sini. Apa nih, komunitas apa content creator nih? Content creator. Oh oke. Itu kira-kira gimana? Apa butuh bikin konten berapa dulu, kemudian butuh waktu berapa lama sampai menemukan oke, aku mau ngambil ke spesialis content creator bidang ini. Oh iya, dari awal sih sebenarnya ada beberapa niche yang kita bisa coba. Kayak ini ibu-ibu content creator misalnya. Aku suka masak, aku suka traveling, aku suka belajar, sama aku suka bisnis gitu kan. Dicobain semuanya bikin konten kayak 10-10 misalnya. Nanti kita bakal ketahuan tuh kira-kira yang organiknya itu bagus, yang mana. Nah kita terusin. Oh ternyata niche-nya aku tuh pada sukanya tuh yang ini. Seperti itu. Termasuk juga komunitas itu harus trial error dibikin konten buat sosial medianya. Kalau curhat boleh gak nih soal podcast Depok ini? Boleh dong. Jadi kita kan awalnya memang random banget ya. Jadi kita untuk nyari narasumber kan gak gampang juga kan di awal-awal. Kemudian kita random, dan untuk saat ini memang penontonnya itu lebih banyak yang soal percuanan dan perbisnisan. Aduh asik. Jadi harus itu. Walaupun kita nggak ninggalin soal literasi segala macam, karena itu ya penting juga. Ini literasi percuanan. Literasi percuanan ya. Nah itu ya, kita sampai mencari itu kan setelah berapa episode ya. Nah kira-kira, nah biasanya kalau teman-teman konten kreator itu kan pengen cepet dapet gitu loh. Jadi aku butuh waktu berapa lama sih idealnya Mbak untuk bisa aku dapat cuan
setelah 1 bulan kayak atau 2 bulan atau ada Kalau sekarang ininya tuh gimana? udah kita bisa jemput bola ya. Jadi Oke. yang penting kita bikin portfolionya misalnya kayak oh kita udah punya sebulan nih gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian kita bikin rate cardnya, bikin portfolionya. Mm-mm. Terus kita langsung aja ke Iya. brand yang kira-kira cocok. Mm-mm. Aku mau nih mungkin rate cardnya masih yang 100.000 per konten Oke. dulu. Atau Mm-mm. barter produk dulu. Itu tuh Mm-mm. gak masalah sih. Macam-macam Yang ya penting model adalah bisnisnya ya. join komunitas content creatornya. Mm-mm. Itu dulu sih sebenarnya menurut aku. Kenapa harus join? Karena jadi content creator itu yang pertama susah konsisten. Oke. Dengan kamu Mm-mm. join komunitas, Mm-mm. itu tuh kamu dibantu buat terus konsisten. Iya. Karena mereka kan pada semangat Mm-mm. nih para member-membernya kan. Mm-mm. Jadi itu bener-bener ngebantu kita buat Iya. berubah. Yang tadinya malas-malasan, yang lain juga udah pada dapet gitu kan. Mm-mm. Terus dikasih trending audionya tuh seperti Iya. ini ya gitu kan. Akhirnya dapet tuh Dan konsistennya. termasuk mungkin update skill teknis ya. Oh harus, Mm-mm. bener. Mm-mm. Pasti dapat sharing yang kayak gitu. Jadi Iya. content creator itu wajib banget sih ikutan komunitas menurut aku. Itu- Biasanya malah informasi cuan job-jobnya itu tuh dari Dari komunitas. teman komunitas Kayak sendiri hey ya. ada produk ini nih lagi bikin campaign gitu ya. Yang mau ikutan campaign dapat 100.000 sama produk gitu ya. Nah itu biasanya dari komunitas. Oke, jadi dia dapat portfolio ya dari situ Iya ya. betul. Iya, jadi sekarang untuk komunitas sendiri Mbak. Jadi ketika kita misalkan punya komunitas lembaga kemanusiaan misalkan, misalkan Non-profit gitu. non-profit Oke. gitu. Nah kira-kira cara ngebangunnya seperti apa? Kalau non-profit itu kan dia pertama mau bikin komunitasnya itu tujuannya apa? Apakah dia mau akuisisi, maksudnya mendapatkan para donatur, ya kan? Atau misalnya dia mau apa nih komunitas Misalkan rata-rata? tujuannya komunitas peduli sampah misalkan. Jadi Peduli dia akan sampah. mengurangi sampah di rumah tangga. Itu kan perlu edukasi dan lain sebagainya, butuh komunitas tuh. Nah. Kira-kira kalau ada ide seperti itu, kira-kira untuk ngebangun komunitasnya itu seperti apa, Mbak? Nah itu kan community of practice. Jadi harus bikin kegiatan yang memang mendorong prakteknya para Oke. membernya. Misalnya nih, aku paling suka pakai gamification. Jadi gamificationnya itu misalnya, ayo member kita bikin siapa yang terbagus tempat sampah anorganiknya. Oke, bulan ini kita bikin kontesnya kayak gini ya gitu. Ya ibaratnya hadiahnya tuh hadiah barang atau Iya, hadiahnya iya. cuman kita posting selamat ya pemenang untuk kompetisi bulan Iya. ini. Yang kayak gitu juga gak apa-apa. Tapi Dan itu memberikan memotivasi dan membernya. apresiasi ya buat mereka, dan Betul. mereka terus berkembang ya, tumbuh gitu. Bener, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk membekali. Kemarin tuh kita udah coba 14 hari challenge untuk lebih hijau di Oke. komunitas Ibu Punya Mimpi. Jadi hari pertama gitu kan, foto tempat sampah kamu gitu kan. Iya. Sesimpel itu. Hari kedua misalnya, gimana caranya kamu pakai kertas daur ulang Iya. yang kayak gitu-gitu sih. Jadi small stepnya itu dibangun. Pakai challenge menurut aku Dan oke banget itu sih. bisa ngebangun habit juga ya. Ngebangun habit banget. Dan itu bagus banget. Jadi ketika dia bisa membangun habit diri sendiri, ya dampaknya bagi lingkungan sekitar bahkan yang lebih luas dapat ya di situ Iya, ya. bagus sih. Komunitas itu menurut aku perlu ada gamification-nya. Gamification-nya itu misalnya komunitas pengusaha gitu kan. Kayak coba dong bulan ini cek sosial medianya masing-masing misalnya kayak gitu. Iya. Siapa yang paling bagus, yang kayak gitu-gitu aja sih menurut aku. Biar seru gitu loh di komunitas. Tapi kan pernah bosan gak itu kayak gitu? Aku Justru. udah capek bosan gitu. Dan Siapa yang capek bosan nih, sebagai foundernya, sebagai Iya. pengurusnya atau sebagai membernya? mungkin sebagai pengelola komunitas itu. Nah. Kadang misalkan kita sudah effortnya udah tinggi tuh. Aku udah ngelakuin macam-macam hal, ternyata kok gak Anyep aktif juga. banget Hah? gitu ya. Anyep banget Misalkan gitu dari 20.000 member gitu. Ternyata yang aktif cuma Cuma berapa puluhan, persen. belasan, dia lagi gitu kan. Untuk mengatasi itu gimana tuh? Itu juga pengurus gitu ya, provokatornya Iya, gitu kan. itu gimana tuh? Itu harus bikin survei. Jadi survei riset secara tetap ya. berkala itu bikin survei ke membernya. Beneran gak sih bahwa kamu tuh ngerasa belongs there? Aku Oke. misalnya di komunitas Ibu Punya Mimpi, aku mengidentifikasikan diri sebagai ibu-ibu yang ingin berdaya. Beneran Ingin gak sih berdaya. gitu? Jangan-jangan dia sebenarnya udah berdaya, dia nggak butuh ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Jadi kita bisa cek
Seberapa Oke, seberapa relevan sih aktivitas yang ada Iya, di Ibu Punya Mimpi ini dengan kebutuhan kamu. iya. Ternyata buat dia nggak relevan. Dia itu pengen yang langsung ada jobnya misalnya. Oke, Atau dia pengen yang kelas cooking, ya kan nggak nyambung jadinya mhm, gitu. Makanya penting banget buat komunitas itu berkala, mhm, punya survei. mhm, Atau nih kayak di Community, dia itu mhm. bahkan per minggu foundersnya itu bakal telepon langsung one on one sama membernya. Waduh, berarti ini ya, Buat buat nanya apa yang kurang nih, mhm, apa yang bisa diperbaiki gitu, dan iya, hasilnya tuh wow banget sih. Dan jangan khawatir kalau mhm, komunitas itu bisa memberikan mhm. values yang bagus, itu tuh bisa dimonetisasi dengan jadi Iya, berbayar. tapi kan itu, nyita waktu banget ya. Oh iya Iya kan? bener, Misalkan kita telepon tuh, bisa jadi mereka kan curhat setengah segala jam macam. aja, Oh setengah jam gitu, makanya heeh. bilangnya kita ada waktu setengah Oke, jam gitu. Seminggu sekali setengah jam menurut aku sih masih oke, oke lah mhm, gitu. Karena memang investasi terbaik yang bisa diberikan founder kalau mau mhm, komunitasnya tumbuh itu adalah waktunya iya, founders. Dan kalau mau bikin komunitas itu tuh ada namanya proses seed. mhm, mhm. Jadi bikin benihnya dulu itu tuh 6 bulan. Jadi 6 nggak bulan main-main ya? bikin komunitas Oke, itu. jadi harus sabar ya, nggak Harus bisa langsung, sabar. dapat dan tumbuh dan berkembang viral segala macam Nggak ya? bisa, emang Heeh, harus Mbak, tadi kan kita sudah banyak ngobrolin tentang komunitas Ibu Punya ya, Mimpi ya. Nah, tadi kan Mbak Vivi katanya handle beberapa klien heeh BUMN dan lain heeh. sebagainya. Success story-nya mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Success story-nya bahwa mungkin ini bisa di-copy juga nih Heeh, buat heeh. para pengusaha Mhm. yang mau punya komunitas tapi membantu sisi marketing ya. Oke. Jadi kita tuh bikin komunitas content creator Mhm. di mana dibikin lomba gitu kan. Kayak Oke. kita kasih training digital bootcamp bikin cara bikin storytelling gitu kan. Heeh. Cara ngedit video gitu. Iya. Terus kemudian kita bikin kompetisiin di dalam komunitasnya Mhm. gitu kan. Siapa yang paling oke nih bikin temanya Mhm. adalah misalnya kayak temanya salah satu values-nya atau temanya adalah traveling kemana Iya. misalnya kayak gitu kan. Nah ternyata Mhm. dari komunitas Iya. itu kalau dinilai kontennya itu senilai kayak Iya. 213 juta gitu loh. Mhm. Jadi dan itu tuh kita nggak bayar mereka gitu. Itu Oke. kayak organik jatuhnya gitu. Tapi kita bantu Mhm. mereka untuk bertransformasi dari yang orang suka Mhm. konten jadi content creator Oke. profesional Mhm. gitu. Jadi itu bisa membantu low cost marketing sih menurut aku Mhm. buat para pengusaha. Misalkan nih BUMN nih, Heeh, BUMN itu apa ya, kereta api iya, heeh, atau PLN iya, misalkan. Nah, misalkan ketika kita belaga direktur nih. heeh. Amin, bismillah komisaris Jadi gitu kita, ya. aku pengen ada komunitas yang relate dengan PLN nih atau dengan kereta api. Kira-kira ketika Mbak Feby dikasih tantangan itu kira-kira akan memberikan advice apa tuh? Oh, kayaknya perlu kita bangun komunitas begini Mhm. dan kita create seperti ini. Nah, kira-kira gimana tuh? Oke, kalau dalam profesi community Heeh. profesional itu pasti harus nanya dulu tujuannya Iya, apa? dari Apakah mau bikin perusahaannya dikenal sebagai branding lagi heeh. ya, karyawan yang unggul, Mhm, berarti kan mhm. itu harus dari tujuannya engagement gitu Oke. kan. Apakah mau jualan berarti Mhm, mhm. itu ke marketing, Oke. atau apakah misalnya mau feedback, misalnya Mhm. KAI pengen bikin produk service yang baru Mhm, misalnya. mhm. Tapi dia butuh, feedback dari orang-orang Iya. penggunanya. Nah Mhm. itu apakah feedback gitu Oh, sih. berarti digali dulu ya, Digali dulu sesuai dengan tujuannya tujuannya apa apa dari gitu. si kementerian itu ya, Nggak semuanya BUMN itu itu. jawabannya komunitas content creator gitu. Oke. Menarik sebenarnya ini. Jadi Mhm, buat, teman-teman ya yang, bergabung untuk membangun komunitas, kemudian menjadi seorang konten kreator juga gitu ya. mhm, Dan sejauh ini, kalau dibilang cuannya sih ya relatif ya Mbak ya, ada yang mmm. bagus, ada yang enggak, ada yang kadang dia bikin konten udah, yang nonton banyak tapi cuannya dia nggak Ini dapet loh. curhat kayaknya. Jadi gitu tuh. Curhat nih Jadi ya. biar kita nggak menyerah tuh gimana tuh. Kita udah bikin banyak tuh. Ya banyak relatif ya masing-masing. Walaupun mungkin banyak ternyata oh tuh kamu baru dikit Heeh. gitu. Nah kira-kira untuk ngebangun biar kita tetap konsisten itu seperti apa? Kalau kita Mhm, punya cerita, menurut aku mhm, sih
terusin aja sampai sebulan 3 bulan. Oke. Langsung bikin rate card deh. Langsung bikin portfolio yang bagus. Ya udah langsung ditawar-tawarkan aja gitu. Komunitas juga bisa monetize dengan bikin portfolio komunitas, bikin rate card. Siapa tahu bisa ngebangun sosial medianya. Dan juga bisa ngebangun komunitasnya, ya udah ditawar-tawarkan. Karena kan kita punya sesuatu yang baik ya, insya Allah lah ada yang jodoh mau berkolaborasi gitu. Jadi kalau ayo dong kolaborasi. Iya, kembali ke konten kreator nih, kita kameramen Mas Alif itu kan konten kreator juga nih ya. Luar biasa. Jadi buat teman-teman ya, yang ingin berhasil itu kan ada macam-macam cuannya. Iya. Oh, cuannya dari misalkan dari sponsor atau dari itu, mungkin bisa dijelasin Mbak. Kita dapat duitnya dari mana sih seorang konten kreator itu? Iya, dapat duitnya itu dari brand. Tapi memang dari sekarang brand tuh ya. ada brand yang kayak aku memang followersnya dikit banget karena akun personal aku nggak ngerjain gitu ya. Tapi akun klien-klien gitu kan. Cuman pernah di chat kayak, Mbak kita pengen 3 reels ya, harganya 250, kayak 3 reels 250 itu capek banget gitu kan ya. Jadi makanya itu penting buat kita punya portfolio yang bagus gitu. Dan punya rate card. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak kita mau kolaborasi, iya ini rate cardnya kayak gitu sih. Jadi buat yang belum pernah di endorse gitu ya, jangan ragu buat mengendorse diri sendiri gitu. Jadi pura-pura bikin di endorse oleh produk ini gitu. Kasih kualitasnya. Dan yang sekarang yang paling bagus itu lebih ke cerita sih. Bukan kayak bagus gimana gitu. Ini jualan mic-nya kayak gimana, enggak. Lebih ke story-nya. Oh, jadi misalkan ketika dia handle klien tertentu, kemudian dia menceritakan itu. Menceritakan gimana sih produknya itu membuat perubahan gitu. Suara aku yang tadinya cempreng gara-gara mic ini, kemudian jadi gede, jadi bagus gitu kan. Oh, lebih ke sana. Kayak gitu. Tapi kan katanya nih kalau kita sebagai seorang pembeli ya, konsumen itu dengar cerita dari rekomendasi temen itu, bener gak sih? Iya dong, harus. Ya. Makanya kalau ikutan komunitas content creator, itu tuh nanti ada buzzernya gitu. Jadi kayak saling support kontennya kita, jadi saling komen, saling like gitu. Nggak benar-benar alami ya? Ya nggak beli loh, which is nggak apa-apa gitu kan. Ada kan yang sering beli followers, tapi sekarang brand-brand itu tuh udah smart, mereka tuh nggak ngelihat lagi followers, karena followers itu mau 10.000 juga 250.000 juga dapat 10.000 followers gitu kan. Tapi kan ya kelihatan dari sisi engagementnya, makanya mendingan join komunitas content creator supaya bisa organik terus saling support gitu sih. Mbak, ini kan masih di awal tahun nih. Kira-kira bagaimana ketika mereka yang pengen resolusinya itu tercapai, baik itu resolusi diri pribadi atau resolusi bisnisnya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Dilakukan ya. Yang pertama kita mesti bikin, aku paling suka bikin OKR, Objective Key Result, at least SMART goals lah, bikin pelan-pelan goals. Dong dijelasin, kira-kira apa itu? Iya. Apa itu barang? Bikin 3 tujuan. 3 tujuan. Tujuan yang penting, misalnya nih, aku mau jadi content creator dengan 1.000 followers di bulan Juni. Nah, berarti udah langsung detail gitu ya? Langsung detail. Yang kedua, aku mau punya penghasilan dari content creator sebesar 5 juta di bulan Juni gitu. Karena kan masih baru nih ceritanya. Yang ketiga adalah aku pengen misalnya mau sekolah lagi, atau aku pengen punya sertifikasi BNSP untuk sebagai content creator di bulan apa. Misalnya kayak gitu. Kita harus nulis itu kan. Atau misalnya mau bikin bisnis sendiri gitu ya. Itu juga bisa jadi goals. Pilih aja 3 goals. Kalau sama mentor aku tuh kayak gitu. 3 ya. Nah apapun tujuannya apapun makanannya nih. Apapun tujuannya, menurut aku cara terbaik buat kita konsisten dan lebih cepat mencapai goals kita adalah dengan join komunitas. Makanya aku bilang kekuatan komunitas untuk perubahan. Misalnya kamu ngerasa aku pengen jadi dapat beasiswa lagi. Itu tuh banyak komunitas yang mau belajar lagi gitu kan. Dari mulai IELTS-nya, dari mulai belajar lagi. Atau aku mau punya bisnis, ya udah join TDA gitu kan. Aku pengen punya aku pengen lebih rajin belajar baca buku gitu. Ada komunitasnya lagi buat baca buku gitu. Jadi apapun goalsnya, mau pribadi ataupun juga mau bisnis gitu ya, itu wajib sih menurut aku ikutan komunitas gitu. Caranya
adalah dengan cari di sosial media Iya. komunitas yang pertama dia punya programnya itu jelas. Jadi bukan cuma ngumpul-ngumpul. Taunya gimana tuh? Bukan cuma Tahu ngumpul-ngumpul dia doang. punya program, komunitas ini punya program yang jelas. Kita Ditanya. tahunya, Pertama oke. lihat di sosial medianya. Yang kedua kita tanya ada program apa aja nih di Oke, komunitas ini. heeh. Kayak TDA dia kan ada KMB ya kayak apa namanya mentoring Iya, atau heeh. seperti itu ya. Atau ketemuan boleh diskusi langsung gitu Iya. kan. Komunitas Ibu Punya Mimpi ada kelas-kelasnya Iya, gitu kan. Kayak community profesional. Oh itu lebih lengkap lagi tuh. Oke, Ada offline-nya ada online-nya gitu. Komunitas basket misalnya gitu ya. Yang bukan cuman klub doang Iya. dia ada programnya. Jadi mesti tanya. Jadi juga Iya. bukan cuman kayak ya udah kumpul terus ngobrol di WhatsApp aja gitu. Oke. Enggak sih. Jadi join komunitas yang Join punya komunitas. program yang jelas. Betul banget. Iya. Itu tuh kayak walaupun kita Iya. capek, seenggaknya keseret, tapi keseret tuh kan lumayan maju Iya. dikit gitu ya. Walaupun keseret terseok-seok gitu. Oke, terakhir nih Mbak Feb, Iya. buat teman-teman konten kreator yang pengen juga dia sukses ya di tahun ini, kira-kira apa yang harus dipersiapkan Tahun apa dari sih awal? naga kayu ya? Bukan, tahun 2024 ya. Kira-kira apa yang harus disiapin? Pesan buat teman-teman nih, Oke. konten kreator, Content Depok creator. terutama. Iya. Jadi di 2024 ini tuh pebisnis, pengusaha itu tuh ekonomi juga semakin bagus. Jadi pasti selalu ada walaupun udah banyak content creator gitu ya, selalu ada tempat buat dirimu sebagai content creator. Iya. Nggak perlu takut bersaing dengan yang lain Iya. karena kita itu kan cuman satu ya, yang Iya. unik tuh kita satu. Perjalanan menemukan keunikan kita itu memang harus dicapai dengan selalu bikin konten. Makanya kalau baru 12 episode gitu ya. ampun ya. Baru Iya. 20 konten Iya. dan ternyata belum menghasilkan itu jalan terus sih. Oke. Kayak perjalanannya tuh mungkin satu konten lagi menuju viral gitu kan. Oke, Yang iya, jelas amal jariahnya dengan kita berbagai konten baik aja juga udah win-win, udah Iya. kita dapat gitu kan. Nah, tahun ini ditargetin. Jadi kayak bulan Mei aku bakal bikin portfolio, bakal bikin rate Oke. card buat kirim ke orang-orang. Jadi memang jangan go with the flow tapi ikutan komunitas, punya target kapan rate cardnya, kapan mau dapat penghasilannya berapa gitu sih. Oke. Semangat pejuang Semangat. konten. Itu ya teman-teman, udah banyak ya yang udah kita obrolin seputar tadi kita bagaimana ngebangun sebuah komunitas yang berdaya dan punya goal yang jelas. Kemudian juga teman-teman yang konten kreator yang pengen berhasil di tahun 2024. Tahun ini juga sudah tadi diobrolin oleh Mbak Feby. Yes. Itu ya, terima kasih nih Mbak Feby di Terima tengah kasih banyak sudah kesibukan diundang. sudah bisa hadir menginspirasi teman-teman di Depok terutama dan juga karena kita Seluruh tayang dunia. di YouTube kita teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmunya dan tadi kiat-kiat dan tipsnya dari Mbak Feby. Terima kasih. Itu ya, sekali lagi terima kasih buat Mbak Feby, terima kasih juga buat teman-teman tim di Podcast Depok. Ada Mas Didi sebagai produser, kemudian ada Mas Alif juga yang kemarin baru nikah nih Oh, kemarin. alhamdulillah. Semoga Harusnya cepet pulang sekarang nih. Bentar lagi pulang nih. Pulang ya. Jadi semoga tetap langgeng, rukun. Teman aku selfie. Buat Mbak Selfie juga dan teman-teman kreatif, Mas Pupung dan teman-teman yang lain di Podcast Depok. Semoga kita tetap kompak ya, jadi bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat-hebat seperti Mbak Feby dan yang lain-lain. Ya. Oke. Itu ya teman-teman. Suara Depok, Podcast Depok. Terima kasih Mbak Feby Terima kasih. sudah hadir di Podcast Depok. Yeah.